Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anakku yang kukasihi, marilah kita masuk dalam ibadah keluarga. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dengan penuh percaya bahwa pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan, menyelamatkan, dan yang menyertai dunia ini dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa beserta kita semua. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sangat rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di hati kami dan berfirmanlah kepada kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukannya. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, akan kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya baca ayat 1 sampai 5. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya baca 1 sampai 5, demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada saat ini saya beri judul Krisis Berbuah Manis. Saudara-saudara, Yohanes 2 ayat 1-11 yang sudah kita baca tadi menceritakan tentang adanya krisis atau masalah yang sedang dihadapi dalam pesta perkawinan. Yang sudah kita baca tadi, Alkitab mencatat bahwa mereka kehabisan anggur. Dapat kita bayangkan bagaimana bingungnya, bagaimana galaunya ketika pesta dan yang akan dihidangkan habis. Tentu ini suatu masalah krisis yang berat. Seperti yang kita alami pada saat ini, kita semua menghadapi krisis atau masalah dalam berbagai hal karena wabah virus corona. Namun, kalau kita renungkan, kita baca, kita perhatikan firman Tuhan tadi, betapa bahagia dan bersyukur setelah Tuhan Yesus membuat mujizat air berubah menjadi anggur. Itu artinya krisis telah berbuah manis. Masalah dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi berkah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang penting adalah yang perlu kita renungkan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana suatu krisis dapat berbuah manis. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mau mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan. Kalau kita baca tadi, bukanlah kebetulan kalau Tuhan Yesus datang ke pesta perkawinan itu. Ayat 2 dikatakan, mereka mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di pesta perkawinan itu. Sekali lagi, mereka mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di pesta perkawinan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kehadiran Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus membuat mujizat, merubah krisis menjadi berbuah manis, merubah masalah menjadi berkah. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita terus mengundang Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, mau mendengar dan taat
melakukan firman Tuhan. Seperti ayat 5 yang kita baca tadi, mereka para pelayan-pelayan itu mau mendengar apa yang dikatakan oleh Maria, ibu Yesus, dan juga mau mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Disinilah kata kuncinya, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga semoga dengan kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, yaitu dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, dengan itu kita yakin bahwa krisis pasti akan berbuah manis. Yang terakhir, seperti yang sudah kita baca tadi, kehadiran Tuhan Yesus merubah krisis berbuah manis. Kehadiran Tuhan Yesus merubah masalah menjadi berkah. Maka mereka semua menjadi bahagia dan bersukacita dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita semua tentu menyadari bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Tuhan pun juga memberi kesempatan kepada kita untuk mewujudkan rasa syukur itu pada hari raya unduh-unduh GKJW Tumpak yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 sampai 7 Juni yang akan datang. Marilah kita selalu mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita buktikan bahwa virus corona tidak dapat menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Virus corona tidak dapat menghalangi kita untuk merayakan unduh-unduh. Virus corona enggak bisa menghalangi kita untuk bersukacita dan bersyukur. Marilah kita selalu mengundang Tuhan supaya krisis berbuah manis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan ini, kita menyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 450, itu Jemaat 450 kita nyanyikan bait 1 dan 2. So
Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami merasakan, kami mengakui Tuhan hadir di sini, di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di hati kami. Bahkan Tuhan telah berfirman kepada kami semua. Ya Tuhan, firman-Mu saat ini telah mengingatkan kepada kami semua, supaya krisis menjadi berbuah manis. Firman-Mu mengingatkan, supaya kami senantiasa mengundang Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, supaya kami bersyukur dalam segala hal. Tuhan, tanamkan firman itu dalam hati kami, sehingga dapat menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami semua yakin, kami semua percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, memberkati, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi pada hari Sabtu Minggu tanggal 6, 7 Juni yang akan datang, kami semua warga jemaat GKJW Tumpak akan mewujudkan rasa syukur kami di dalam hari raya unduh-unduh. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua. Persiapkanlah Tuhan kami semua, supaya kami mempersembahkan kepada Tuhan persembahan dengan penuh rasa hormat, syukur, dan sukacita, dan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yakin, kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Semua rencana Tuhan, keputusan Tuhan, karya Tuhan, pasti yang terbaik, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena doa ini kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kasih, karunia, damai, sejahtera, dan berkat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, karunia, dan keselamatan, sumber dari segala hikmat kebijaksanaan, senantiasa menyertai, memberkati kita semua, saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.